Banyak pertanyaan pada saya terkait transaksi e-purchasing. Tanyaan dari masyarakat, Pak, kalau kita ingin melihat transaksi apa ya, jual beli apa yang sudah dilakukan para PPK di seluruh Indonesia, instansi pemerintah, pada katalog elektronik ataupun pada toko daring, kita nggak bisa mengeceknya, Pak. Beda dengan tender seleksi. Kalau misal paling enggak kita ingin tahu siapa pelaku usaha, link katalog yang sering digunakan, ya, dan seterusnya. Kalau pada SPSE ya, menggunakan mekanisme tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kita bisa melihat ya tanpa perlu login, sudah terbuka siapa yang pemenang dari penyedia yang dihasilkan dari proses pemilihan penyedia. Sudah bisa kita lihat tanpa perlu login dengan informasi di SPSE cari paket. Namun itu tidak terjadi pada katalog elektronik maupun transaksi toko daring. Kalau toko daring bisa dimaklumi, tapi bagaimana dengan katalog elektronik yang merupakan produk tematik yang dihasilkan oleh LKPP untuk menjalankan kebijakan e-purchasing? Semestinya masyarakat juga berhak tahu. Oleh karena itulah, pada VT kali ini izinkan saya selaku pengelola pengadaan Alimadya dan selaku penulis buku pengadaan barang jasa, izinkan melalui VT ini menyampaikan usulan kepada LKPP untuk menambahkan fitur, platform, menu, atau apapun istilahnya yang menampilkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PPK, sehingga menampilkan suatu transaksi seperti persis yang dilakukan oleh aplikasi SPSE tanpa perlu login. Ya, ditambahkan satu fitur secara nasional di mana masyarakat bisa filter, mengecek, oh instansi A, PPK, Direktorat A, Satuan Kerja A, misalkan daftar transaksi yang sudah dilakukan melalui transaksi e-purchasing, paket apa, nilainya berapa, link yang mana yang digunakan, berapa volumenya. Ya, ini akan sangat baik dalam membangun ekosistem tata kelola e-purchasing di Indonesia ke depan. Juga akan sedikit banyak akan mengurangi praktek-praktek pinjam bendera pada e-purchasing yang mohon maaf cukup marak di e-purchasing, ya, di mana tidak sedikit pelaku usaha di katalog adalah pelaku usaha bendera, pinjam bendera doang. Hanya diklik, nanti setelah transaksi disubkan ke pelaku usaha yang lain. Maka perlu adanya transparansi yang jauh lebih baik, lebih bagus, dan itu akan menguntungkan pemerintah. Akhirnya pada prinsipnya PPK akan lebih di-challenge untuk bisa berlangganan pada pelaku usaha real. Sebagaimana sering kita katakan, perbedaan mekanisme tender seleksi dan mekanisme e-purchasing. Kalau mekanisme tender seleksi adalah mekanisme ajang kompetisi pemilihan penyedia atas spesifikasi yang dibutuhkan pada platform yang tertutup, yaitu SPSE. Mengapa tertutup? Ya karena tidak semua orang bisa lihat. Tahunya kan orang bisa lihat setelah akhir saja, setelah ada pemenangnya. Tapi e-purchasing bukan mekanisme ajang kompetisi penyedia barang jasa. E-purchasing adalah strategi memilih. E-purchasing adalah strategi memilih barang jasa sekaligus penyedianya pada platform online shop terbuka yang masyarakat bisa mengaksesnya 24 jam non-stop. Masyarakat bisa mengakses. Jadi karakteristiknya berbeda, rekan-rekan semuanya. Sehingga oleh karena karakteristik yang berbeda ini, mari izinkan saya menyampaikan usulan ini untuk menambahkan platform, fitur, menu yang bisa menyajikan informasi daftar para PPK di seluruh Indonesia, instansi pengguna APBN, APBD, ataupun yang lain yang menggunakan katalog elektronik, untuk bisa difilter, untuk menyajikan informasi paket-paket apa saja yang sudah dilakukan pengadaan dari sirup tentunya, ya kan, volumenya, pelaku usaha mana yang dipilih, link mana yang dipilih, volumenya berapa, dan juga tentunya juga status pekerjaannya selesai atau tidak selesai. Seperti itu. Insya Allah ada satu quotes yang saya sangat yakin sampai sekarang: transparansi melawan korupsi.
seberapa kita bisa memberikan transparansi, maka itulah korupsi akan menurun dengan sendirinya tanpa perlu effort yang besar, rekan-rekan semuanya. Moga-moga usulan ini bisa diterima oleh LKPP, khususnya untuk platform katalog versi 6 yang akan segera dirilis, yang kabar-kabarnya bulan Mei nanti akan segera dirilis versi 6. Atau syukur-syukur sudah sebelum versi 6 dirilis, versi yang sekarang sudah ada, yaitu menampilkan platform fitur yang menyajikan daftar transaksi para PPK di seluruh Indonesia atas transaksi yang sudah dilakukan sampai menghasilkan kontrak dan segala status dengan kontrak, yang menyajikan informasi nama paket, volume, link suatu pelaku usaha, dan segala informasi yang diperlukan. Insya Allah ini akan meningkatkan perbaikan ekosistem pengadaan transaksi Indonesia jauh lebih baik. Prinsip bersaing dijalankan, prinsip transparansi dijalankan, dan ujungnya saya sangat meyakini rekan-rekan, tujuan utama pengadaan barang jasa yaitu value for money akan bisa tercapai. Sukses buat kita semuanya.